Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi Excel, video Excel hari ini. Kita akan masuk ke materi if ya. Jadi rumus kita akan belajar bagaimana membuat seleksi dalam sebuah nilai. Fungsinya adalah jika ada satu kasus misalkan suatu nilai yang terpenuhi akan mempunyai apa jika terpenuhi maka akan tindak lanjuti kemana, jika tidak memenuhi akan kemana. Jadi contohnya ini seperti misalkan kita melakukan sebuah rumus if di mana eh, contohnya misalkan ada kasus, misalkan ada sebuah logika yang diuji, ini ada formatnya, format logika yang diuji itu seperti apa, kemudian jika nilai true-nya, jika true nilainya akan menuju ke angka nilai tersebut, jika salah maka akan menuju ke nilai yang lainnya. Ini contohnya misalkan satu kasus, misalkan ada sebuah nilai, katakanlah misalkan atau makanan ya, misalkan makanan eh, kondisinya if makanan lebih makanan atau harganya lebih tinggi dari 15.000, maka jika kita membuat sebuah logika, pengujian logika, jika harga makanannya itu lebih dari 15.000, maka jika nilainya true maka akan dikasih keterangan mahal. Kemudian jika kurang dari 15.000 maka dikatakan murah. Ini keterangan, ini jika if menggunakan satu pengujian if sekali. Nah, kemudian sintaksnya seperti ini. Jadi ketikan sama dengan menggunakan if, tanda kurung buka, logika yang diuji, nilai true-nya seperti apa, kemudian nilai false-nya seperti apa. Ini kita bisa contohkan. Ini contohnya misalkan ada sebuah di sini ada kasusnya di nasi bebek kualitinya 2, harganya 40.000, jumlah 80.000. Ini ada keterangan jika D7 itu adalah, kita lihat di sini ada D ini 7 harga ya, berarti jika D7-nya lebih besar dari 20.000 maka akan dikatakan makanan. Di luar, jika di luar dari lebih atau lebih kecil dari 20.000 maka disebutkan minuman. Maka nanti di sini akan keluar, kita lihat di sini. Di sini harganya 40.000, apakah 40.000 lebih besar dari 20.000? Ya, benar. Maka nanti akan di statementnya ini akan keluar makanan. Kita lihat di sini, maka di sini akan keluar statementnya makanan. Nah, ini misalkan nasi goreng. Nasi goreng atau kita lihat di sini, es teh. Nanti akan kita gunakan if D10 sama dengan lebih apakah lebih besar dari 20.000? Oh, ternyata tidak lebih besar dari 20.000, maka akan ditulis jenis minuman. Maka di sini akan keluar tulisan minuman. Ya, ini total hasil eksekusinya akan seperti ini jika rumus-rumus ini. Kita lihat kan, jika di 30.000 di atas 20.000, 10.000 di atas 20.000, maka di sini akan ada ketulisan minuman. Ini seleksinya hanya satu kondisi aja. Namun bagaimana kasusnya jika ada menggunakan yang dinamakan rumus if bertingkat. Jadi ada if di dalam if. Kita contohnya misalkan ini. Sintaksisnya kurang lebih seperti ini. Jadi if C2 lebih kecil sama dengan 50 sama dengan akan ada keterangan kurang. Ada if lagi, jika C2 lebih kecil sama dengan 75 akan ditulis cukup. Di luar dari ini, di luar dari if lebih kecil 50 dan lebih kecil sama dengan 75 maka akan ada keluaran tulisan bagus, keterangan bagus. Coba contohnya disini, nama siswa Rizky nilainya 55. Jika C2 lebih kecil sama dengan 50 maka dia katakanlah kurang. Apakah 55 lebih kecil dari 50? Oh, tidak. Kemudian dilanjut lagi, jika C2 lebih kecil sama dengan 75 akan ditulis cukup. Apakah C2 lebih kecil dari 75? Oh ya, betul, akan ditulis cukup. Di luar dari angka ini akan dieksekusi bagus. Maka di sini akan ketika dieksekusi akan keluar angkanya cukup. Contohnya misalkan yang ini, contohnya Aziz. Aziz, coba kita cek ya. Apakah Aziz di sini nilainya lebih kecil dari 50? Oh, tidak.
Oh tidak, dia akan melanjutkan ke perintah if selanjutnya. Apakah C2 lebih kecil sama dengan 75? Ya, benar. Lebih apa? Apakah C7 lebih kecil dari 75? Oh tidak juga kan? Lebih kecil tidak juga, maka akan ada tulisan bagus. Begitupun juga ini, contohnya misalkan Joni. Joni, apakah nilai Joni kurang dari 50? Oh ya benar, maka nanti otomatis akan mengeksekusi 50. Nah, nanti akan kita lihat di sini kurang lebih akan muncul kata di sini adalah 55 itu cukup, 55 itu cukup, 77 itu bagus, ya kan? Karena di atas 75, 95 ini bagus, 45 ini kurang, dan 98 ini bagus. Nah, nanti kurang lebih akan keluar datanya seperti ini. Cukup, bagus, dan kurang. Ini sekilas penjelasan tentang if. Ayo, sekarang kita langsung masuk praktekkan saja bagaimana untuk menyelesaikan. Ini contoh kasusnya tentang laporan akademik Taruna. Di sini kita lihat nilai rata-rata dari nilai rata-rata seperti ini semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita lihat kita menggunakan perintah average ya. Average adalah untuk mencari rata-rata dari mencari rata-rata dari nilai siswa. Kita gunakan perintah average. Kemudian kita akan gunakan status. Ini statusnya untuk menentukan apakah siswanya ini lulus atau tidak lulus. Seperti apa? Jadi jika nilainya kurang dari 3, nilainya jika kurang dari 2,75 maka dia dinyatakan tidak lulus ya. Jadi kurang dari 75 akan dinyatakan tidak lulus, tapi jika lebih dari ratanya 2,75 maka dinyatakan lulus. Bagaimana? Oke, kita kasih keterangan if, kemudian kita coba uji logikanya apakah 75 kurang dari sama dengan 2,75. Nah, kita kemudian kita kasih eksekusi lulus. Kemudian untuk apa? Tidak lulus. Untuk false-nya, jadi jika kurang dari 75 maka akan dinyatakan tidak lulus. Maka akan kita lihat eksekusinya seperti apa? Enter, lulus. Kemudian kita lihat 3,21 apakah lulus? Lulus. 2,75 apakah lulus? Ini seharusnya tidak lulus, maka akan keluar tidak lulus. Seperti ini. Rumusnya tinggal kita copy paste aja, maka akan keluar seperti ini. Jadi yang nilai rata-ratanya di atas 2 kurang dari 2,75 maka akan ada keterangan tidak lulus. Ini ya, 2,7. Kemudian kita akan mencoba kasih keterangan misalkan kumlot atau tidak kumlot. Kita akan coba kasih keterangan seandainya misalkan nilainya di atas IPK-nya di atas 3,5 maka dia akan kumlot. Jika di atas 3 maka akan dinyatakan dinyatakan istimewa. Kemudian jika di atas 7,5 akan kita cek dulu ya, ada ini. Kemudian kita langsung menggunakan rumus if rata 3,5 kita kasih sama dengan nggak apa-apa 3,50 kita akan kasih keterangan kumlot. Kemudian if kita klik aja di sini. Maaf, ini kurang sama dengan if kita sini ya lebih besar sama dengan 3 maka akan ada keterangan istimewa ya. Di luar itu akan ada keterangan membanggakan. Karena di sini if-nya ada 2, langsung kita enter. Yes. Maka
akan ada tulisan jika nilainya di atas 3,5 akan kumlot. Coba kita cek sekarang, benar nggak logikanya? Jadi nanti 3,2 akan ada tulisan istimewa jika ratanya di atas ini, di luar 2,75 membanggakan, di luar 3,29 istimewa, di atas 3, di atas 3 istimewa, di atas 3,5 kumlot membanggakan. Nah ini kita masih bisa nggak ini kita masih tambahkan if lagi? Ini kan ada if dalam if. Nah ini keterangannya gini, misalkan ini di atas 3, tapi kalau misalkan keterangannya kita tambahkan lagi di sini, if tambahkan if lagi, if, nah ini tadi lebih besar sama dengan 2,75. Nah ini kita tulis membanggakan, kemudian kita munculkan lagi di sini. Nah, di luar itu, atau misalkan 2,7, 2,6 dan sebagainya, dicoba lagi, memprihatinkan, seperti ini. Oke, ini coba kita cek ini, kita rumusnya tadi. Oh, kita tadi ngambil rumusnya dari mana? Dari rumus ini ya, mohon maaf ya, salah ini. Kita coba kopikan lagi, kumlot, kemudian kita tarik di sini. Jadi, nah di sini, oh ini yang tidak lulus kata-katanya membanggakan, kita bisa memprihatinkan. Nah ini oke. Ini ada yang salah, nggak usah panik. Kita mainkan lagi di sini. Kita mainkan di sini. Oh, ini tadi salah rumus ternyata teman. Oke. Edit. Oke. Kita copy paste. Nah, maka di sini akan kita lihat jika nilainya di atas 3,75, di atas 3,5 akan ada tulisan kumlot, di atas 3 dia istimewa, di atas 2,75 di bawah 2,75 kan dia akan ada keterangan memprihatinkan, kemudian di atas 3 istimewa dan sebagainya. Ini kita menggunakannya if-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Jadi ada if bersarang, jadi ada if di dalam. Kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran if. Jika kita akan lanjutkan untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.